Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani, NPM 201007012224 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai surveillance Kesmas, yang mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas 4 persoalan. Yang pertama, menjelaskan memberikan contoh rumah sakit, surveillance rumah sakit, dan surveillance epidemiologi rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, surveillance rumah sakit adalah suatu proses yang dinamis, sistematis, terus-menerus dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan interpretasi dari data kesehatan yang penting pada suatu populasi spesifik yang diseminasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan dan berkegiatan di rumah sakit. Selanjutnya, surveillance epidemiologi rumah sakit adalah surveillance epidemiologi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memanajemen kesehatan untuk memberikan dukungan data dan informasi epidemiologi agar pengelolaan program kesehatan dapat berdaya guna secara optimal. Selanjutnya, mengemukakan dan memberikan contoh kriteria surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama, kelengkapan laporan sebagai salah satu indikator kinerja surveillance yang paling sering digunakan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun di kabupaten kota, yang digunakan surveillance di unit-unit pelayanan dan di masyarakat sebagai laporan kelurahan, desa, atau lainnya. Selanjutnya, ketetapan laporan merupakan ketetapan waktu indikator kinerja yang kedua yang paling sering digunakan. Ketepatan waktu merupakan ketersediaan data surveillance pada unit yang memanfaatkan data tersebut tepat waktu saat data tersebut digunakan. Yang ketiga, kinerja program berbasis data masyarakat. Indikator kinerja surveillance seringkali digunakan estimasi jumlah kasus yang ada di masyarakat, baik berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan hasil-hasil surveillance sebelumnya. Selanjutnya, yaitu tujuan surveillance epidemiologi, yaitu pencatatan masalah kesehatan, peninjauan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit, dan peninjauan pengunjung pelayanan kesehatan. Yang keempat, langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit ada 4, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara aktif dan pasif, misalnya yaitu dengan pengumpulan data dengan sumber adanya sumber atau fasilitas pelayanan kesehatan unit melalui wawancara atau pengamatan, pengukuran, dan pemeriksaan terhadap sasaran. Pengolahan data, yaitu data diolah, dilakukan pembersihan, koreksi, dan cek ulang, dan data yang diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean ahli bentuk, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Analisis data menggunakan metode epidemiologi deskriptif atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Analisis dengan metode-metode epidemiologi analitik dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan. Yang keempat, diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum, pertemuan, termasuk publikasi ilmiah. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.